Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Makfira Khairunisa dari Prodi Pendidikan Fisika semester 2. Masuk pada materi, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa sejak kemerdekaan. Pancasila merupakan hasil dari perjuangan dan pemikiran bangsa Indonesia yang menggali nilai-nilai luhur dari budaya dan agama yang beragam. Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan cita-cita, tujuan, dan semangat dalam membangun negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki dinamika dan tantangan yang begitu kompleks sejak ditetapkan pada tahun 1945. Yang pertama yaitu dinamika Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki sejarah dan proses perumusan yang panjang dan dinamis. Pancasila pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato di depan BPU PKI. Dalam pidato tersebut, Soekarno menyampaikan 5 asas atau sila yang menjadi dasar negara Indonesia, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, 5 sila tersebut disusun ulang menjadi: yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaannya adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara kemudian mengalami beberapa perubahan atau penyesuaian seiring dengan perkembangan politik dan sosial di Indonesia. Pada masa Orde Lama, Pancasila sempat ditentang oleh ideologi komunisme yang dianut oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai satu-satunya asas organisasi kemasyarakatan atau IRMAS melalui TAP MPRS nomor 20/MPRS tahun 1966. Pada masa reformasi, Pancasila menghadapi tantangan dari gerakan separatisme, radikalisme, dan liberalisme. Pancasila sebagai dasar negara juga mengalami perkembangan dan perubahan dalam implementasi dan pengalamannya di berbagai bidang kehidupan. Pada bidang politik, Pancasila menjadi landasan bagi sistem pemerintahan presidensial, sistem multipartai, sistem pemilihan umum langsung, sistem desentralisasi, dan lain-lain. Pada bidang hukum, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hukum di Indonesia. Pada bidang ekonomi, Pancasila menjadi acuan bagi perekonomian nasional yang berkeadilan sosial. Pada bidang sosial budaya, Pancasila menjadi pedoman bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna dan nilai-nilai yang luhur dan universal. Pancasila mencerminkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, nasionalisme, dan demokrasi dan keadilan yang menjadi karakteristik bangsa Indonesia. Pancasila juga memiliki nilai-nilai integratif, adaptif, dan dinamis yang mampu menjembatani berbagai perbedaan dan kepentingan yang ada di masyarakat Indonesia. Pancasila juga memiliki nilai-nilai progresif, kreatif, dan inovatif yang mendorong bangsa Indonesia untuk terus berkembang dan maju. Yang berikut mengenai tantangan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.
Tantangan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tidaklah bebas dari berbagai tantangan dan hambatan yang datang baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pancasila harus mampu menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut agar tetap eksis dan efektif sebagai dasar negara Indonesia. Berikut ini adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pancasila sebagai dasar negara, yaitu globalisasi, radikalisme, intoleransi, dan korupsi. Berikut ini juga ada upaya mengatasi tantangan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, yaitu penguatan ideologi. Penguatan ideologi adalah upaya untuk memperkuat pemahaman dan penghayatan Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Penguatan ideologi dapat dilakukan dengan cara mengembalikan fungsi Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional, mengaktifkan kembali lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Pancasila seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, mengintegrasikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal, mengadakan sosialisasi dan edukasi Pancasila secara masif dan berkelanjutan. Yang kedua, pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah upaya untuk membentuk dan mengembangkan karakter bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan karakter dapat dilakukan dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses belajar mengajar di sekolah, kampus, dan lembaga pendidikan lainnya. Mengembangkan budaya sekolah yang berbasis Pancasila, memberikan contoh teladan dan bimbingan dari guru, orang tua, dan tokoh masyarakat. Yang berikut, penegakan hukum adalah upaya untuk menjamin terlaksananya supremasi hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara mereformasi sistem peradilan yang independen, profesional, dan akuntabel, memberantas praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di semua sektor publik dan swasta, memberantas tindak pidana terorisme, radikalisme, dan separatisme. Yang terakhir yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan cara meningkatkan akses dan layanan publik yang berkualitas di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan nasional, mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial, dan mengembangkan potensi lokal dan kearifan lokal. Berikut ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil dari perjuangan dan pemikiran bangsa Indonesia yang memiliki makna dan nilai-nilai yang luhur dan universal. Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan cita-cita, tujuan, dan semangat dalam membangun negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara juga mengalami dinamika dan tantangan seiring dengan perkembangan zaman dan situasi yang berubah-ubah. Pancasila harus mampu menyesuaikan diri dari tuntutan dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang juga semakin maju dan kompleks. Pancasila juga harus mampu menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan yang datang baik dari dalam maupun dari luar negeri. Yang terakhir, diperlukannya upaya-upaya yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak untuk mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah penguatan ideologi, pendidikan karakter, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan Pancasila dapat tetap eksis dan efektif sebagai dasar negara Indonesia. Penjelasan tadi merupakan penjelasan singkat saya mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.